Tapi kita tidak di kelas, ya, di lab, dikarenakan nanti di akhir pembelajaran ibu akan berikan kuis dengan koneksi internet, ya. Jadi kebetulan labnya kosong, kita belajar di sini, ya. Nah, sebelum kita mulai, boleh disiapkan terlebih dahulu ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, ibu akan presentasi kalian terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir? Kecuali yang PKL. Ya. Ada berapa orang? Puluhan ya? Iya. Sebelum belajar, ibu akan bertanya terlebih dahulu pelajaran yang kemarin masih ingat? Masih. Pelajaran apa? Sistem Dana tetap. Siapa yang mau menjelaskan apa itu sistem dana tetap? Ya, Satria, silakan. Sistem dana tetap adalah sistem pencatatan dana kas kecil di mana jumlah dana pada saat penggantian atau pengisian dana kas kecil jumlahnya sebesar pengeluaran pada saat periode pengeluaran tersebut, sehingga jumlah dana kas kecil sudah bisa kembali jumlahnya tetap sama seperti jumlah pada saat pembentukan dana kas kecil pertama kali. Ya. Jadi pada saat pengisian awal itu jumlahnya sama, ya, pada saat nanti di akhir periode atau pengisian kembali, ya. Nah, transaksinya ada berapa kalau sistem dana tetap kemarin? Ya, pengisian awal, pengisian kembali, ya. Satu lagi, pada saat pengeluaran. Nah, pada dana tetap jurnalnya Tidak diurang. tidak dikeluarkan, ya. Paham? Insya Allah Nah, Pak. sekarang kita belajar tentang sistem dana tidak tetap atau istilahnya Fluctuation ya. Nah, tujuannya apa? Kita belajar dulu nih kompetensi dasarnya. Ya, ada di menganalisis pembentukan kas kecil dan melakukan pencatatan kas kecil. Kemudian apa sih tujuannya? Ya, tujuannya itu adalah menjelaskan pengertian kas kecil dengan benar dan percaya diri. Karena sekarang sistem fluktuasi berarti menjelaskan sistem pengelolaan kas kecil dana tidak tetap. Kemudian menerapkan prosedur pengisian kembali dana kas kecil dengan metode dana tidak tetap dengan benar dan teliti. Tujuan pelajarannya, kemudian nih keterampilannya, ya, dengan metode think fast set. Nanti kalau ibu seperti minggu lalu, yaitu berdua-dua nanti berdiskusi, kemudian setelah diskusi ke depan untuk presentasi, ya. Apa yang ditujukan adalah mempersiapkan pengelolaan administrasi dana kas kecil dengan benar dan percaya diri, kemudian melakukan perhitungan mutasi dana kas kecil dengan benar dan teliti, kemudian melakukan pencatatan mutasi dana kas kecil dengan benar dan teliti. Jadi metodenya ada dua, ya, invest dan Fluctuation. Nah, sebelum ke sana itu ada
Jadi nominalnya itu tidak berubah, artinya dari awal sampai akhir itu berubah. Ya, kalau dana tetap kan pada saat pembentukan awal, kemudian pengisian kembali, itu jumlahnya nominalnya sama, ya. Kalau fluktuasi tidak, ya, berbeda. Sesuai dengan kebutuhan kas kecil ini. Nah, ini lalu apa sih perbedaannya? Nah, ini perbedaannya. Ya, perbedaannya adalah kalau sistem dana tetap pada saat pembentukan gunanya adalah kas kecil terhadap kas. Kemarin sudah belajar sistem dana tetap. Sekarang belajar fluktuasi, berarti terlihat perbedaannya antara dana kas kecil metode fluktuasi dan dana tetap. Terlihat dari sini, ya. Jadi kalau misalnya dana tetap itu pengeluarannya dia tidak dijumlahkan, langsung pada saat pengisian kembali bebannya dijumlahkan, ya. Tapi kalau fluktuasi atau dana tidak tetap itu bebannya pada saat pengeluaran. ya, pada saat pengeluaran bebannya ditulis, pada setiap transaksi ditulis, ya. Sehingga pada saat pengisian kembali kas kecil terhadap kas itu tidak mesti harus sama pada saat pengisian awal. Nah, ini perbedaannya antara dana tetap dan dana Tidak tetap. Nah, sekarang coba kalian buat kelompok berdua-berdua. Nanti tolong diskusikan dan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang fluktuasi member, ya. Setelah itu nanti Ibu akan tunjuk kelompok mana yang maju ke depan. Ya. Sudah dibuat atau Sudah. Yang lebih mudah Lisa sama Tidak. ya Lisa dengan Marcella ya, berdua ya. Ada yang bertiga tadi ya? Hah? Oke. Nah, nanti ini tolong diisi ya. Didiskusikan sistem dana tidak tetap. Audio Jungle.
Jadi sistem dana tidak tetap itu adalah sistem pencatatan dana kas kecil di mana jumlah dana pada saat penggantian atau pengisian dana kas kecil jumlahnya bersifat berubah-ubah sesuai dengan pengajuan permintaan pengisian kembali dana kas kecil oleh petugas dana kas kecil atau kasir dengan meminta persetujuan pihak yang berwenang sehingga jumlahnya sering berubah-ubah. Transaksi itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada pembentukan dana kas kecil saat pengeluaran kas kecil sama pengisian kembali. Kemudian pada saat pengisian kembali berarti bukan seperti dana tetap yang dihitung bebannya keseluruhan, tidak, tapi sudah jumlah dari kas kecil yang ditambahkan, ya, jumlahnya tidak sama seperti di awal, ya. Di awal itu 2.500.000, pada saat pengisian kembali itu sebesar 2 juta, ya. Sudah dikumpulkan? Sudah. Kemudian sekarang Nuriati dan Agus sudah
udah selesai, kita evaluasi sudah, ya. Kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan sistem dana tidak tetap? Silakan. Ya. Jadi kan sistem apa sih dana tidak tetap? Itu tuh apa ya? Ada 3 yang catatannya. Satu pengisian awal, sama yang kedua tuh apa sih namanya teh, pengeluaran kas kecil. Pengeluaran kas kecilnya itu ditulis yang biaya terhadap kas itu. Sama yang terakhir tuh ada pengisian kembali. Kayak gitu. Jadi perbedaannya tuh di pengeluaran kas kecilnya. Kalau misalkan ini mah ditulis catatannya. Kalau yang apa sih, yang dana tetap mah nggak ditulis, ya. Ada yang lagi? Sistem dana tidak tetap, ya. Pengertiannya, ya. Bilang silakan berdiri. Sistem dana tidak tetap itu kayak kita mempunyai perusahaan, terus dalam satu perusahaan itu kita mengeluarkan kas kecil atau menyumbangkan suatu kas atau dalam bentuk uang. Nah, jadi dalam bentuk kas itu berubah-ubah, tidak misalkan kita memasukkan kasnya sekitar 5 juta, tapi pengeluarannya itu tidak